ini kami tim Datun Kejati Kalteng akan melaksanakan kegiatan pos pelayanan hukum di Kelurahan Kanarakan, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya Amardi Barus dan rekan saya Eko. Saat ini kami bersiap-siap untuk melaksanakan kegiatan pos pelayanan hukum tersebut. Doakan kami selamat sampai di tujuan. Salam Indonesia. Salam Indonesia. Hari ini kami berada di Pelabuhan Tangkiling. Kita akan menuju ke Kelurahan Kanarakan dan di belakang saya ini ada Sungai Rungan dan kita lagi akan speedboat milik Kecamatan Bukit Batu yang akan kita tempuh selama lebih kurang 30-40 menit untuk melaksanakan tugas pos pelayanan hukum dari Datun Kejati Kalteng. Salam Indonesia. Salam Indonesia. Hari ini kita sudah berada di aliran Sungai Rungan, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Perjalanan akan kita tempuh selama lebih kurang 30 sampai dengan 40 menit. Dalam perjalanan ini kita dapat melihat kawasan hutan bakau. Dan sebagaimana tadi yang sudah kita lihat juga ada tadi kawasan orangutan, dan perjalanan ini akan tetap menggunakan speedboat dinas dari Kecamatan Bukit Batu. Doakan kami selamat sampai di perjalanan melaksanakan tugas pos pelayanan hukum dari Datun Kejati Kalteng. Salam Indonesia. Salam Indonesia. Hari ini kami sudah tiba di Kelurahan Kanarakan, didampingi oleh Pak Lurah, Bapak Widido. Ya, setelah tadi kita mengarungi Sungai Rungan ya Pak ya, Sungai Rungan lebih kurang 40 menit. Selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan menuju
ke daerah kelurahan yang ada di dalam balik apa namanya ini, pelabuhan balik Tugu Selamat Datang ya, di daerah Selamat Datangnya ini. Kemudian kita akan lanjutkan kegiatan pos pelayanan hukum. Oke, rasa Lurah kita lanjutkan ke dalam ya. Oke. Salam Indonesia. Nggak janji, tapi kami berupaya untuk menyampaikan, mengkomunikasikannya kepada mereka. Terima kasih banyak Pak Lurah. Ya, kami senang. Kami memang mendadak, jujur aja Pak. Karena kami mau lihat naturalnya di sini. Itu yang kami inginkan. Jadi ini juga kunjungan pertama kami kemari, persoalan-persoalan hukum ya yang mau ditanyakan pun bisa nanti melalui telepon ya Mas, telepon. Saya senang dan kami senang bisa hadir dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak yang ada ibu-ibunya ya? Ibunya nggak ada. Ya udahlah, minimal Ibu RW. Oke, kira-kira ada yang mau tanya Pak? Apa aja, jangan sungkan-sungkan Pak. Ini aja Pak, ada Pak, kalau saya sih nggak terlalu ini juga. Mungkin pemahaman antara perdata pidana biar tahu apa mereka. Jadi perdata tuh larinya kemana, jadi biar tahu. Nanti ditanyanya kemana orang tahu juga. Betul. Jadi sedikit kami kasih gambaran. Saya yakin dan percaya pasti kalau masyarakat umum itu kalau melihat kejaksaan itu banyak terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi, pasti begitu kan Pak? Betul. Sebenarnya nggak banyak Pak, banyak sekali. Jadi boleh dikatakan kalau dalam sistem penegakan hukum di Indonesia itu, ya dalam hukum pidana, kejaksaan itu dia berada di tengah-tengah. Artinya sentralistiknya itu ada di kejaksaan. Artinya kejaksaan itu, jaksa bisa menentukan suatu perkara itu layak atau tidak layak untuk disidangkan di pengadilan. Itulah dari sisi kita bicara tentang hukum pidana. Jadi kalau hukum pidana itu gambaran apa ya, yang gampang dicermati, pidana ujung-ujungnya pasti penjara. Nah itulah dia, ujung-ujungnya penjara atau denda. Itulah dia kalau pidana yang menyangkut tentang kejahatan, pelanggaran, kira-kira gitu. Nah kalau perdata itu fungsi kami di sini adalah sebagai jaksa pengacara negara, kayak gitu. Ada istilah mungkin Bapak pasti belum pernah mendengar, jaksa pengacara negara seperti apa. Fungsinya kalau jaksa pengacara negara itu adalah kami bertindak mewakili negara, pemerintah, BUMN, BMD, termasuk Pak Lurah. Jadi kalau Pak Lurah punya persoalan hukum, misalnya Pak Padus, kami ada masalah ini Pak, digugat. Kami bisa mewakili Pak Lurah hadir di persidangan apabila negara atau pemerintah itu digugat atau menggugat pun boleh. Di situ bedanya Pak. Jadi kalau perdata itu lebih banyak cenderung kepada ganti rugi. Nah gitu, ganti rugi. Jadi orang yang menyebabkan kerugian itu wajib mengganti kerugian. Gitu. Itulah ringkasnya dia Pak. Nah, terus kemudian kalau di bidang apa namanya, di bidang pidana itu ada lagi pidana umum, ada lagi pidana khusus. Kalau pidana khusus itu yang lebih yang apa namanya, yang sering Bapak dengar itu terkait dengan misalnya tidak pidana korupsi atau penanganan perkara pidana umum yang berasal dari penyidik Polri atau penyidik pegawai negeri sipil, gitu, misalnya dari PPNS ke tanah, gitu.
Nah, kira-kira gitulah gambaran kasarnya. Jadi biar nanti Bapak tahu ini bedanya di mana gitu kan. Jadi fungsinya kami ini pelayanan hukum di sini adalah memang salah satu program kerja dari kejaksaan untuk bagaimana bisa menyikapi permasalahan hukum di masyarakat itu supaya minimal kita dapat mencegah terjadinya tindak pidana. Gitu. Begitulah dia, Pak Ropi ya, Pak Saya kira Pak Romi, Pak Ropi. Karena pindah ke sini jadi Ropi. Kira-kira gitulah. Oke, saya tanya kalau saya dan abang yang di ujung sana. Ya, gimana Pak Ropi dengan kedatangan tim Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah ke Kelurahan Kanarakan ini, Pak Ropi? Ya, sangat membantu, Pak. Ini merupakan suatu pembelajaran yang sangat berarti bagi kami yang di kampung sini, Pak. Ya. Karena mungkin penduduk di sini masih banyak yang belum tahu sih sebenarnya tentang perangkat hukum, tentang perdata pidana. Ya. Dan dengan adanya pemahaman dari pihak kejaksaan, ini sangat membantu kami untuk menambah wawasan. Ya, ya. Terus harapan ke depan gimana, Pak Ropi? Harapan ke depan, Pak, kalau bisa ya setiap bisa satu desa atau satu kelurahan ada satu, bukan posko lagi, tetapi ada dari tim kejaksaan satu orang Ya. misalnya untuk menjadikan misalnya fasilitator kami untuk menangani tentang masalah hukum. Ya, ya. Artinya terbantu sekali ya dengan kedatangan kami ke sini ya, Pak ya. Sangat terbantu. Jadi Ya, kami ya. yang asalnya tidak mengetahui banyak-banyak tentang hukum, ya sinilah pembukaan pembelajarannya langsung dapat dari sumbernya, Pak. Terima Ya. kasih, Pak. Maaf Pak Ropi, untuk untuk kesehariannya sebagai apa Pak Ropi di sini? Di sini saya sebagai kepala sekolah, sebenarnya kepala sekolah SMP, tapi disebut juga warga masyarakat di sini juga. Iya, Pak. iya, oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Ropi. Sama-sama, Pak. Pak Lurah, untuk respon atas kedatangan tim Datun ke Jati Kalteng ini seperti apa Pak Lurah? Kami sangat berterima kasih atas kunjungannya dari tim Datun Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Memang selama ini kami tidak ada kunjungan, terutama dari pihak kejaksaan dan tim Datun, sehingga kami dengan kunjungan ini sangat berterima kasih, sehingga kami sedikit masyarakat paham mengenai hukum-hukum, mengenai undang-undang, sehingga masyarakat tidak takut lagi atas keberadaan kejaksaan, sehingga kami juga sangat berterima kasih bila mana nanti dari tim kejaksaan, khususnya dari tim Datun Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, bisa hadir kembali di tempat kami Kelurahan Kanarakan untuk memberikan sosialisasi mengenai hukum secara meluas, sehingga masyarakat bisa mengerti keseluruhan dan pahami hukum ada di Indonesia. Ya. Oh, harapan ke depan Pak Lurah? Harapan ini mudah-mudahan dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan bisa memberikan sebuah program yang lanjut, mungkin 2 bulan atau 3 bulan untuk berkunjung ke tempat kami, berikan sosialisasi mengenai hukum pidana, hukum perdata, dan terutama yang paling penting adalah hukum adat yang kami sampai saat ini yang belum memahami tentang hukum-hukum itu. Ya, oke. Salam Indonesia, hari ini kita akan kembali menuju kota Palangkaraya. Sebelah kiri saya ada Pak Lurah yang menemani kami dalam kegiatan pos pelayanan hukum. Ada Pak RW, Pak Simpe, ada Pak Sekretaris Kelurahan, Pak Husni. Selanjutnya kita akan kembali kota Palangkaraya yang akan kita tempuh kira-kira lebih kurang 40
menit. Semoga kita selamat dalam perjalanan, sukses selalu buat masyarakat di sini. Kita sehat-sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Salam Indonesia. Salam.